Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Elvira dengan NIM 22005051 dari Departemen Pendidikan Non-Formal Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya melakukan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan anak. Sasaran saya di sini dengan ibu rumah tangga dengan satu anaknya yang bernama Ibu Rifka Eliza dengan anaknya Hazika Tri Elwira. Untuk itu saya melakukan suatu penyuluhan mengenai tentang pentingnya pendidikan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu dan Adik telah datang pada kesempatan hari ini mengenai tentang penyuluhan pentingnya pendidikan bagi anak. Baiklah, perkenalkan saya sendiri Aulia Elvira dari Departemen Pendidikan Non-Formal Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan Ibu? Saya Ibu bertanya. Nama Ibu siapa? Nama saya adalah Rifka Eliza. Dan Adek? Siapa nama? Alika. Hazika. Hazika berapa umurnya, Dek? 6 tahun. 6 tahun, berarti kelas 1 SD sekarang ya? Belum? Ini Mau masuk. Oke, langsung saja kita masuk materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenal apa itu pendidikan anak. Yang kedua yaitu manfaat dari pendidikan anak. Yang ketiga, peran orang tua dalam pendidikan anak. Dan selanjutnya mengenai tips-tips risiko dalam pendidikan anak. Selanjutnya saya cuma mau memberikan suatu tujuan tentang penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan anak. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran orang tua tentang pendidikan anak, kemudian memberikan informasi tentang manfaat bagi pendidikan bagi anak tersebut. Selanjutnya memotivasi orang tua dalam mendukung pendidikan anak untuk masa depan mereka. Selanjutnya langsung saja ke materi penyuluhan kita. Yang pertama mengenai apa itu pendidikan anak. Menurut Ibu, pendidikan anak itu seperti apa? pendidikan anak yang dimulai dari usia dini sampai anak menuju dewasa. Berarti kalau lansia itu kan bisa juga dalam masuk ke dalam pendidikan kan? Kalau kita pendidikan itu kan umurnya itu tidak ditentukan, bisa bahwa pendidikan anak itu umurnya itu tidak harus rentan dari anak usia dini hingga pendewasaan, tetapi orang lansia itu butuh pendidikan. Langsung saja kita mengenal apa itu pendidikan anak. Pendidikan anak yaitu sebuah proses yang dimana dan berkelanjutan dimulai sejak dini hingga berlangsung sepanjang hayat. Dimana pendidikan anak ini bertujuan untuk membantu anak dalam mengembangkan potensi anak serta mempersiapkan masa depan anak. Yang ketiga, mencapai kebahagiaan dan kesuksesan mereka. Langsung saja pendidikan anak ini adalah jadi pendidikan anak itu yaitu memiliki kemampuan yang secara optimal baik fisik, mental dan emosional maupun spiritual agar mereka bisa melakukan suatu pendidikan yang maksimal. Maaf ya Ibu. Selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat dari pendidikan anak tersebut. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup anak. Di mana maksud dari meningkatkan kualitas hidup anak tersebut, pendidikan ini dapat membantu anak untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan yang lebih tinggi. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental anak. Di mana meningkatkan kesehatan mental anak ini, pendidikan dapat membantu anak untuk mengembangkan serta keterampilan coping yang efektif dan mencegah masalah kesehatan mental. Selanjutnya, memperkuat hubungan sosial anak terhadap lingkungan sekitar.
mereka. Pendidikan ini dapat membantu anak untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka yang baik maupun positif dalam membangun hubungan dengan orang lain atau di sekitar masyarakat. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri anak, di mana pendidikan ini dapat membantu anak dalam meningkatkan rasa percaya diri mereka serta memperkuat karakter anak, seperti membantu anak untuk menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya kita masuk materi mengenai peran orang tua dalam pendidikan anak. Peran orang tua ini kan sangat penting dalam pendidikan anak. Yang pertama yaitu kita sebagai orang tua memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Orang tua ini perlu memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Hal ini akan membuat anak-anak ini merasa dicintai, dihargai, dan aman. Kasih sayang dan perhatian orang tua ini dapat membantu anak untuk membangun rasa percaya diri dan harga diri yang positif. Yang kedua, menjadi teladan yang baik. Anak-anak belajar dari orang tua mereka. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Maksud di sini yaitu orang tua perlu menciptakan lingkungan belajar kondisi yang aman di rumah. Hal ini berarti menyediakan tempat fasilitas untuk anak untuk belajar dengan tenang dan nyaman. Jika tempatnya kurang kondusif, maka anak itu agak malas belajar. Yang keempat, membimbing anak dalam belajar. Maksud dari membimbing anak dalam belajar ini, orang tua perlu membimbing anak dalam belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan membantu anak mengerjakan pekerjaan rumah mereka, serta mengajarkan mereka cara belajar yang efektif, dan memberikan mereka kesempatan untuk belajar dari pengalaman mereka. Selanjutnya, mengajarkan nilai-nilai moral. Orang tua perlu mengajarkan nilai moral. Hal ini dapat dilakukan dengan mendongeng, menceritakan kisah-kisah Nabi, ataupun kisah-kisah inspiratif yang lainnya. Orang tua juga memberikan contoh yang baik kepada anak tentang bagaimana cara menerapkan nilai-nilai moral yang terdapat di lingkungan sekitar. Selanjutnya, materi terakhir mengenai bagaimana sih tips mendukung pendidikan anak. Yang pertama yaitu sebagai orang tua kita berikan kasih sayang dan perhatian kepada anak. Anak-anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua mereka. Luangkan waktu untuk bermain dengan anak dan berbicara dengan mereka dan mendengarkan mereka, serta menjadi teladan yang baik bagi anak. Anak-anak ini belajar dari orang tua mereka, bersikaplah sopan, hormat, dan bertanggung jawab di depan anak. Selanjutnya, anak tersebut haruslah mendengarkan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Jangan malas untuk disuruh untuk orang tua misalkan melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, bicaralah dengan anak tentang pentingnya pendidikan. Jelaskan kepada anak mengapa penting bagi mereka dan bagaimana pendidikan dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan mereka ke depan. Selanjutnya, pendidikan anak ini merupakan tanggung jawab bersama orang tua, guru, serta masyarakat. Dengan bekerja sama, kita dapat membantu anak Indonesia untuk mencapai potensi yang mereka butuhkan. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kan sebagai penyuluh nih, saya mau menanyakan kepada ibu mengenai pentingnya pendidikan anak ini yang sudah saya jelaskan. Apakah ibu mengerti mengenai apa yang saya jelaskan atau tidak? Ya, saya mengerti sekali. Dan terima kasih telah meluangkan waktunya.
pada kesempatan hari ini dalam penyuluhan tentang pentingnya pendidikan bagi anak. Dengan melakukan penyuluhan ini agar ibu paham atau mengerti mengenai apa yang saya sampaikan tadi. Untuk itu saya tutup tentang penyuluhan ini pada hari ini dengan kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.